Pemirsa, kasus perundungan berujung maut resmi dilaporkan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Tasikmalaya, Jawa Barat ke polisi. Kasus perundungan juga menimpa seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini juga ditangani oleh polisi. Kasus perundungan terhadap FH, bocah berusia 11 tahun yang berujung maut, langsung direspons Satgas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan melaporkan ke Mapolres Tasikmalaya. Pelaporan tersebut dilakukan setelah pihak KPAID melakukan komunikasi dan konsultasi dengan orang tua korban yang saat ini tak memungkinkan datang untuk melapor. Inti pelaporan yang disampaikan KPAID ke polisi adalah perbuatan perundungan serta perbuatan tak senonoh, yakni korban dipaksa untuk menyetubuhi kucing sambil direkam dan diviralkan. Sejauh ini, hasil investigasi pihak KPAID, setidaknya sudah ada 4 terduga pelaku yang masih berusia di bawah umur. Mereka pun terlapor masih dalam perlindungan KPAID. Ya, pendalaman kita ada 4, tetapi itu pun sama dalam perlindungan kita karena sama-sama anak-anak teman sebayanya. Itu perlu perlindungan, perlu pendampingan dan harus diterapi juga. Jangan sampai nanti kita ini melaporkan bullying tapi ternyata pelaku dibully kembali. Kamu lapar, mau makan? Itu kakinya kenapa dirantai gitu? Kasus perundungan juga menimpa seorang anak di bawah umur di Bekasi, Jawa Barat yang ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan dengan kaki terikat rantai dan meminta makan ke warga. Diduga anak ini kabur dari rumahnya setelah mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Videonya bahkan viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, LPAI meminta petugas kepolisian memeriksa kedua orang tua korban. Sementara polisi sedang melakukan pemeriksaan kedua orang tua korban dan melakukan pendampingan trauma dan kesehatan kepada korban yang diketahui bernama Rasya. Sedangkan untuk pemeriksaan Rasya, nantinya pihak penyidik akan meminta pendampingan dari pihak LPAI dan psikolog. Dan apabila nanti kondisi sang anak sudah membaik, rencananya akan dibawa ke shelter anak Kementerian Sosial di Bekasi Timur. Selain memeriksa orang tua Rasya, polisi juga akan memintai keterangan tim ahli psikiater dan tetangga korban. Dan apabila nantinya dalam tahap penyelidikan ditemukan adanya unsur kekerasan dan penelantaran anak, pihak penyidik pun akan melakukan penegakan hukum. Rasya sendiri diketahui mengidap sakit autis dan ditemukan berjalan dengan cara ngesot menuju rumah tetangganya karena kaki terikat rantai besar dan digembok, dan dalam keadaan badan kurus kering serta kelaparan. Padahal Rasya tinggal di rumah yang bisa dibilang cukup luas dengan halaman besar bersama ayah kandungnya Pongki Siswanto bersama ibu sambung Anggi Rigola dan kedua neneknya. Ketua RT mengungkap ayah Rasya bekerja sebagai driver online, sementara ibu sambungnya merupakan pengajar di yayasan autis yang tidak jauh dari rumahnya. Saat ini kondisi Rasya tengah dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi untuk diberikan perawatan intensif. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi menjenguk Rasya dan mengapresiasi warga dan kepolisian yang bertindak cepat menangani kekerasan terhadap anak. Didampingi Dinas Sosial dalam kunjungan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini, Kak Seto menilai Rasya merupakan anak yang cerdas serta cukup komunikatif. Sejauh ini sudah 8 saksi yang terdiri dari 7 orang saksi dan 1 orang ahli yang diperiksa polisi. Adapun yang diperiksa yang pertama adalah Babin Kamtibmas dan Polsek setempat. Kedua, tenaga kerja relawan dari Dinsos. Ketiga, warga berinisial W yang melaporkan pertama dan memvideokan. Kemudian ada 2 orang wanita juga yang ikut memviralkan juga di media sosial. Dan terakhir adalah Pak RT. Namun hingga kini pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ayah kandung Rasya, P 40 tahun dan ibu tirinya A 39 tahun saat ini masih berstatus sebagai saksi. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Demikian laporan tim liputan ANTV.